Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan Pak Guru sehat, anak-anak juga sehat, agar supaya kita bisa mengikuti pelajaran melalui video atau melalui video Zoom ini, agar supaya kita bisa menambah keilmuan dalam bidang olahraga. Kali ini agar supaya kita tetap terjaga kesehatan, marilah kita mengikuti program pemerintah supaya kita tetap selalu memakai masker, agar supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Yang pertama, jangan kita tinggalkan memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan, menjaga jarak, agar supaya kita terjaga dari penularan COVID-19. Kemudian kita lanjut untuk pelajaran berikut ini, kombinasi gerak dasar dalam berbagai permainan bola kecil. Nah, di situ kita melihat gambar ya, yang di atas ini ya, gambar yang halaman pertama, beberapa anak yang bermain kasti. Mereka berbagi tugas. Ada yang memukul bola, melempar bola, menangkap bola, permainan kasti yang memerlukan ketangkasan. Kemudian diperlukan pembagian kelompok antar teman atau satu kelompok yang lainnya. Melalui permainan bola kasti ini, kamu dapat meningkatkan kemampuan koordinasi dan kerjasama. Permainan ini yang membuat tubuhmu menjadi sehat, karena beraktivitas. Tubuh sehat merupakan karunia Tuhan yang maha pemurah, yang harus kamu jaga dan kamu syukuri. Salah satunya dalam permainan tradisional di Indonesia pasti, termasuk permainan bola kecil, memindahkan gerak lokomotor dan lokomotor dan manipulatif. Selain permainan bola kasti, permainan kecil ada kita kombinasikan gerak lokomotor dan lokomotor dan macam-macam. Kemudian ada lagi rondes. Tertarikkah kalian dengan permainan kasti dan rondes? Jika tertarik, kamu dapat berlatih bersama teman-temanmu, tumbuhkan kerjasama, koordinasi dalam melakukan permainan ini. Kemudian setelah membahas pelajaran ini, kalian harus mampu mengetahui kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif saat melempar bola kasti, mengayun lengan dan melempar bola datar, mengayun lengan dan melempar bola melambung, serta mengayun lengan dan melempar bola menusuk tanah. Kemudian kalian harus menjelaskan kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif saat menangkap bola kasti, menepuk tangan, dan menangkap bola datar, berdiri dan menangkap bola melambung, serta berjongkok dan menangkap bola menusuk tanah.
Yang ketiga, mengetahui kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan lokomotor saat mengayun, memukul bola, dan berlari dalam permainan kasti. Kita lanjut ya. Baca, kemudian amati, dilihat, karena apa yang Bapak sampaikan ini paling sederhana. Boleh dikatakan video visual pembelajaran VJOK. Kemudian dibaca, diamati, bukannya menonton, bukan. Itu dibaca. Tetapi media pembelajarannya ialah lewat video visual yang Bapak buat paling sederhana, video Zoom yang seharusnya kita ikuti lewat virtual ya, karena kondisi saat ini ya ada yang tidak punya HP, tidak punya laptop dan sebagainya. Banyak modus-modus yang saya dapatkan, entah itu memang iya atau tidak, saya nggak tahu. Kita lanjut ya, itu dibaca ya. Setelah membahas pelajaran ini, kamu akan mampu 1 sampai 8, 2, 3, 4, 5, 6 baca. Kalau Bapak yang baca sambil menjelaskan ini, bisa juga kita. Ya, kita lanjut. Pelajaran sebelumnya belajar kombinasi gerak. Pada intinya, ya, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dipelajari ya, anak seusia SD adalah gerakan dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Dalam permainan bola besar juga sama, lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Bola kecil ya sama. Apabila kalian bermain di lapangan kejar-kejaran, ya gerakannya itulah 3 itu kalau untuk anak SD ya, anak seusia SD. Kemudian ada banyak permainan bola kecil antara lain kasti, rondes, tenis lapangan, kriket. Kriket ini sudah zaman sekarang ya, sudah ada, itu baru ada zaman sekarang dikembangkan. Kemudian softball, hoki, dan tenis meja. Meskipun demikian, pada pelajaran ini kamu hanya mempelajari kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif melalui permainan bola kasti. Kasti dan rondes merupakan permainan berkelompok. Melalui permainan kasti dan rondes, kamu akan belajar meningkatkan kerja. Kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Itu. Ada pertanyaan, pernahkah kamu bermain kasti? Kalian ceritakan kalau sudah pernah bermain kasti. Kalau belum ya ceritakan. Masa dari zaman dahulu sampai sekarang, kelas 1 sampai kelas berapa, kelas 5 sekarang ya, kalian belum pernah main kasti, belum pernah megang bola kasti, nggak akan mungkin. Kemudian kamu kemukakan, anak-anak kemukakan pendapatmu secara lisan, baik itu pada teman-temanmu atau kepada Bapak Ibu guru, khususnya pada Pak olahraga, baik Pak Tohar maupun Pak Budi ya, dikemukakan pendapat di mana kekurangan kalian, dan supaya Bapak Ibu guru, baik itu kelas kalian maupun guru-guru olahraga, diungkapkan agar supaya kita bisa menambahkan keilmuan di bidang olahraga. Pada sub pelajaran ini, kamu diajak mempelajari dan mempraktikkan kombinasi gerak
lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permain kasti. Oke, selanjutnya saya tugaskan kalian baca, amati, benar-benar diamati. Nah, jangan cuma ditonton. Nah, saya nggak mau ditonton. Ini video pembelajaran, bukan video tontonan ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Tuh ya. Nah, nanti ada video bola kastinya ada. Nanti saya bikinkan. Ya. Kamu baru disuruh nonton akhir dari materi bola kasti ini. Saya kira sedikit demi sedikit banyak yang paham tentang permain bola kasti, walaupun itu sederhana, walaupun bolanya tidak asli dari bola kasti, bola yang terbuat dari karet, dari kertas, banyak yang sudah dimodifikasi. Kita lanjut dalam berikutnya. Nah, ya, itu ya. Halaman berikut ini kamu telah mengamati. Kalau kalian sudah mengamati dengan bola kasti, lihat yang di atas. Dengan demikian kamu memiliki bekal permainan bola kasti. Kemudian kombinasi melempar bola. Itu merupakan gerak dasar, harus dikuasai. Gerak dasar dalam permainan bola kasti harus berarti melempar itu harus dikuasai. Kemudian kombinasikan gerak non lokomotor lagi. Jadi kita menggunakan gerakan di tempat, kemudian manipulatif ke berbagai arah. Dengan dasar melempar bola terdiri atas 3 jenis berikut ini. Lempar bola mendatar. Mendatar. Itu lihat gambar. Lurus. Lengannya lurus ya. Jadi amati gambar ini. Mendatar. Lurus. Bolanya lurus. Tangannya begitu tangannya ditaruh yang langkah 1, tangan memegang bola, kemudian kaki kiri di depan, kemudian ancang-ancang yang kedua, yang ketiga lepas ke bola, lempar bola, kemudian keempat itu kelihatannya. Oke, yang kedua melambungkan bola, yang meluruskan lengan. Jadi bolanya dilempar melambung. Itu ya gambarnya. Amati. Kemudian kita praktekkan di lapangan. Itu ya. Selanjutnya melempar bola, menyusul dan meluruskan lengan. Ya, melempar bola menyusur tanah yang benar. Jadi lemparan bolanya menyusur tanah. Kita lihat gambarnya. Ya. Mantulkan bola, pantulkan. Ya. Kita lanjut. Nah, ini menangkap bola, kemudian menekuk. Itu cara-caranya dibaca, keterangannya dibaca. Ya. Baca keterangannya, gambarnya dilihat. Terus lanjut menangkap bola, bola melambung. Jadi itu ya caranya begitu, bola kemudian kakinya ditarik ke belakang, begitu ya. Itu amati, lakukan gerakan menangkap bola melambung seperti gambar 2.6 itu dilihat.
bersama temanmu, paling tidak berpasangan 1-2 orang. Pandangan ditujukan ke arah datangnya bola. Ya, kita lanjut. Berjongkok dan menangkap bola menyusur. Gitu ya, bola datar menyusur tanah itu ya. Ya itu lihat kakinya, ada yang di lututnya dijatuhkan ke tanah, kemudian satu diangkat. Bagaimana caranya menangkap bola menyusur tanah? Diamati. Ya, posisi awal. Ditempatkan di antara kedua kaki, pandangan tertuju ke datangnya bola. Kedua telapak tangan dibuka dan pergelangan tangan dirapatkan. Selanjutnya tangkap bola dengan kedua tangan. Kita lanjut ya, itu kombinasi. Lakukan kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif. Melalui gerakan menangkap bola, lakukan gerakan menangkap bola bersama temanmu. Pastinya. Lakukan bergantian secara disiplin dan tanggung jawab. Fondasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam memukul bola. Gerakan memukul bola dapat dikombinasikan gerakan gerak non lokomotor manipulatif dan lokomotor saat memukul bola. Kamu harus memperhatikan arah bola. Ayunkan tongkat pemukul tepat mengenai bola. Pukulan yang benar menghasilkan pantulan bola yang sulit dijangkau kelompok penjaga. Ikuti gerakan. Nah, kita lanjutkan. Mengombinasikan gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola lepas. Baca dan baca dan baca. Kelas 5 kalau tidak bisa lancar baca, nah bagaimanakah itu? Ya. Permainan kasti meliputi melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Dapat dikombinasikan gerakan dasar tersebut dalam permainan kasti. Kombinasi gerak dasar permainan kasti dapat dilakukan secara berkelompok atau berpasangan. Satu orang melakukan gerakan melempar bola, satu orang lagi berlatih gerakan memukul bola melalui lemparan bola dari rekannya. Sementara itu satu orang lainnya menangkap bola hasil pukulan. Bola ditangkap, lemparkan ke arah temannya. Ya, pelajari kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif melalui permainan bola. Selanjutnya praktekkan. Ya, praktekkan gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan manipulatif melalui langkah-langkah berikut. Ada 8 langkah. Ya, bentuk T atau kelompok 5-6 orang. 6 orang. 5 sampai 6 orang. Nanti ditentukan kelompok pemukul dan kelompok penjaga. Paling tidak kalian tos ya, atau bagaimana caranya menjadi kelompok pemukul dan kelompok penjaga. Ya kalau bahasa sini apa ya, pingsut apa itu ya. Nah, kalau bahasa daerah sini usip. Jadi untuk menentukan kelompok pemukul, yang menang berarti kelompok pemukul dan yang kalah kelompok penjaga. Lanjut 3 pemukul.
Ya, ruang bebas, ada di ruang menempati ruang bebas. Sedangkan kelompok penjaga menyebar di semua bidang lapangan. Permainan nomor 1, kelompok pemukul menempati tempat pemukul dan bersiap melakukan pukulan. Setelah memukul bola, berlari menuju tiang hingga pos, kemudian berlari menuju ruang bebas. Kelompok penjaga berusaha mematikan pemain atau pemukul yang sedang berlari dengan cara melemparkan bola mengenai tubuh pemain. Kemudian lakukan kegiatan santai. Semua pemukul mendapatkan kesempatan melakukan pukulan dan berlari. Lakukan pergantian antar pemukul dan penjaga, berputar posisi jika semua pemukul sudah mendapatkan giliran melakukan pukulan. Pelajari dan praktekkan kombinasi gerak lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan kasti. Praktikkan gerak dasar tersebut secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kita lanjut. Tuh, kombinasi. Kombinasikan gerak lokomotor manipulatif melalui melempar, memukul, menangkap dan berlari. Lalu dibaca B, kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan ronde. Baca juga dan perhatikan juga. Apabila tidak dibaca, tidak diperhatikan, tidak diamati materi PJK ini, ya kapan kita dapat ilmu? Kapan kalian dapat ilmunya? Ya, itu ya. Permainan bola kecil yang dimainkan oleh dua kelompok. Setiap kelompok bertujuan mencetak angka dengan memukul bola dan berlari lalu ke base ya. Pertama hingga base terakhir dalam 7 babak atau inning. Permainan ronde membutuhkan koordinasi reaksi cepat serta menguasai teknik melempar dan menangkap bola. Memulai pelajari lakukan kegiatan berikut ini. Ya, itu ya. Langsung ke rondes ya, dari kasti ke rondes. Lempar bola sama. Kemudian melempar bola atas dengan menarik lengan. Ya. Berikutnya 2. Ya. Melempar bola bawah dengan meluruskan lengan, sama caranya dengan bola kasti. Ya. Kombinasi menangkap bola, menjulurkan tangan dan menangkap bola atas. Kombinasi berjongkok dan menangkap bola, menyusur tanah. Ya, memukul bola. Sama, peraturannya sama. Bedanya inning dengan ada namanya pelempar, itu namanya pitcher. Ya, pelempar bola. Pelambung bola. Itu yang namanya pitcher, pelambung bola. Ya. Sama kasti juga ada pelambung bola, tapi namanya pelambung bola kasti. Kalau pelambung bola rondes itu pitcher. Ya, kita lanjut pelajari, baca. Karena nanti terlalu panjang kamu bingung. Tinggal kalian yang membacanya. Itu ada sejarah rondes. Ya, rondes termasuk kategori olahraga softball. Ya. Softball. Tanding rondes dilaksanakan pertama kali di Indonesia pada tahun 1967 antara tim Jawa Barat dan DKI.
DKI Jakarta. Bersama dengan pertandingan tersebut, dibentuklah induk olahraga softball seluruh Indonesia, yaitu Persatuan Basball dan Softball Amatir Indonesia, Perbasasi, pada tahun 1969. Untuk pertama kali dipertandingkan secara resmi dalam Pekan Olahraga Nasional PON. Ini banyak penjelasan-penjelasan yang sekalian baca. Ya, dibaca, diamati, karena ini agak panjang ini. Jadi kalian satu halaman itu bisa memakan waktu 2-3 menit. Jadi bisa dibaca. Walaupun berupa video, karena video yang paling sederhana dan saya kira mudah dipelajari untuk materi PJOK. Ya, kita lanjut. Membuat, itu tugas saya itu, membuat video. Kalau kalian bisa membuat video olahraga permainan rondes, bisa. Boleh ya, bersama temanmu lakukan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Boleh kalian rekam, bikin video, nanti kirimkan ke Bapak. Tugas videonya kirimkan, tetapi tidak ada campur tangan orang tua atau kakakmu. Kamu sendiri yang punya inisiatif, yang punya kreatif, inovasi. Ya, kalau anak-anak bisa menjadi seorang inovator, pembuat video pembelajaran PJOK, yang mudah-mudahan ada manfaatnya atau saya naikkan untuk diikutkan lomba. Itu ya. Terus kita lanjut. Ini ada rangkuman. Rangkuman dibaca, kasti dan rondes merupakan permainan bola kecil. Nama kecilnya permainan kasti dan rondes terdiri atas kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Lanjut yang kedua, gerak dasar yang harus dikuasai dalam permainan kasti dan rondes adalah 1, 2, 3, melempar, menangkap, memukul. Ya, kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor harus dapat dilanjutkan, ditunjukkan dalam gerakan melempar, menangkap, serta memukul bola kasti dan rondes. Kemudian gerakan 4, lempar bola atas, lempar bola mendatar, lempar bola menyusutkan. Kemudian poin yang kelima, gerakan menangkap bola meliputi menangkap bola atas, menangkap bola melambung, dan lempar bola menyusutkan. Kemudian 6, dalam permainan kasti, batas waktu ditentukan berdasarkan kemampuan kelompok penjaga mematikan kelompok pemukul. Sementara itu dalam permainan rondes, batas waktu ditentukan dengan inning babak. Oke, mari kita lihat. Hari ini kamu akan berlatih bagaimana melempar dan menangkap bola. Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Pemain harus mampu melempar dengan cermat. Berikut ada 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan. Yang pertama, lemparan melambung. Dan yang kedua, lemparan mendatar. Yang ketiga, lemparan menyusur tanah. Yang pertama, kita akan bahas lemparan melambung. Tahap yang pertama adalah berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas. Siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit. Pandangan ke arah sasaran. Langkah yang kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Lemparan yang kedua yaitu lemparan mendatar. Tahapannya adalah yang pertama, berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan.
badan sedikit diputar, lutut kaki belakang sedikit ditekuk, sehingga badan agak condong ke belakang, pandangan ke arah sasaran. Langkah yang kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Lemparan yang ketiga yaitu lemparan menyusur tanah. Tahapnya adalah yang pertama, berdiri tegak sambil maju satu langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang ditekuk, sehingga badan agak condong ke belakang, pandangan ke arah sasaran. Langkah yang kedua, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah atau mengarah ke bawah. Langkah yang ketiga, segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerakan lanjutan. Selanjutnya, berikut ada teknik untuk menangkap bola. Yang pertama, menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Yang kedua, menangkap bola yang datangnya mendatar. Dan yang ketiga, menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Yang pertama, menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Tahapnya adalah yang pertama, berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Yang kedua, kedua telapak tangan direnggangkan dan lemas, membentuk mangkuk. Yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Yang kedua, menangkap bola yang datangnya mendatar. Tahapannya adalah yang pertama, berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu. Tahap yang kedua, kedua telapak tangan dibuka dan saling berdekatan atau menempel. Arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Tahap yang ketiga, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Yang ketiga, menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Cara yang pertama, sikap sambil berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Cara yang kedua, sikap sambil berdiri, kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. Cara yang ketiga, sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, sedang kaki yang lain di depan, dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.